Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat bukan? Hari ini kita akan belajar modul matematika dengan materi tabung. Dari tabung itu, kita akan mencari volume dan luas permukaannya. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Novel Mustafa dari Prodi Tatris Matematika dari kampus UN1 Tulungagung. Di sini kita akan belajar tentang volume tabung dan luas permukaannya. Capaian pembelajaran hari ini adalah di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bahan ruang tersebut dan dapat menyelesaikan masalah yang terkait. Maksudnya, menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Terus, di modul ini akan memuat profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong, bekerja sama dengan kelompok untuk memahami suatu konsep dan saling membantu dalam memecahkan suatu masalah. Dan tidak lupa menghargai pendapat temannya. Yang kedua adalah kreatif, menemukan berbagai cara penyelesaian terkait luas permukaan dan volume, serta mampu menghubungkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah berpikir kritis, yaitu menganalisis informasi dalam soal, mengolah data, diameter, dan tinggi tabung, serta memilih rumus yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bangun ruang, yaitu tabung. Kita akan membahas 3 di pertemuan kali ini, yaitu adalah yang pertama unsur-unsur tabung, yang kedua adalah rumus volume, dan rumus permukaan tabung. Yang terakhir adalah sifat-sifat tabung. Selanjutnya, di modul ini akan kita hubungkan dengan aplikasi yang berupa PET. Apa teman-teman sudah mengetahui apa itu aplikasi PET? Kalau belum, mari kita cari tahu. PET adalah aplikasi simulasi belajar yang membantu kita memahami pelajaran matematika dan sains melalui percobaan langsung di layar. Di PET, kita bisa mengubah angka, ukuran, dan bentuk, lalu melihat hasilnya secara langsung tanpa harus menggunakan alat peraga nyata. Secara sederhana, PET ini adalah laboratorium yang divisualisasikan dalam bentuk aplikasi. Jadi kita tidak perlu untuk membawa barang, membawa alat, dan lain-lain. Dalam materi bahan ruang ini, PET dapat digunakan untuk melihat bagaimana jari-jari dan tinggi dapat mempengaruhi volume dan luas permukaan tabung. Kita bisa menggeser, ya, kita bisa menggeser tinggi dari tabung tersebut. Setelah kita mengetahui PET, terus kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran.
yang sejajar sebagai alas dan tutup. Dari gambar ini kita tahu bahwa alas dan tutup dari sebuah tabung adalah sebuah lingkaran dan selimutnya adalah sebuah persegi panjang. Apakah teman-teman tahu benda apa yang di kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk seperti tabung? Ada yang ingin menjawab? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah yaitu kaleng, botol minum, toples, pipa paralon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan belajar ke sifat-sifat tabung. Untuk sifat tabung yang pertama, itu adalah tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, tutupnya yang berbentuk lingkaran pula. Yang lingkaran ini kongruen dan sejajar dengan alasnya. Jadi, alas dan tutup tabung memiliki ukuran dan besar yang sama. Yang kedua adalah selimut tabung, bagian lengkung yang menghubungkan alas dan tutup. Jika dibentangkan, selimut itu akan berbentuk persegi panjang. Yang keempat adalah rusuk. Tabung memiliki 2 rusuk yang merupakan garis lengkung lingkaran yang dibatasi alas dan tutupnya. Yang kelima adalah tinggi, yang kita simbolkan dengan T, yaitu adalah jarak tegak lurus antara bidang alas dan bidang tutup tabung. Yang keenam adalah jari-jari yang kita simbolkan dengan R, yaitu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke tepinya. Yang terakhir adalah diameter yang kita bisa simbolkan dengan huruf D, garis yang melewati pusat lingkaran dari alas atau tutupnya dengan panjang D sama dengan 2 kali R. Setelah itu kita masuk ke rumus tabung. Rumus tabung yaitu ada 2, yaitu rumus volume dan rumus luas permukaan. Yang pertama kita bahas adalah rumus volume tabung. Rumus volume tabung kita disimbolkan dengan V sama dengan Pi R kuadrat T, di mana R adalah jari-jari dan T adalah tingginya. Sedangkan V yaitu adalah volume tabung, dan sudah kita ketahui P itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Yang kedua adalah luas permukaan tabung dengan keterangan L yaitu adalah luas permukaan tabung, R jari-jari dari alas tabung, T yaitu tinggi tabung, dan P adalah yang memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Yang terakhir adalah sifat-sifat tabung. Memiliki 3 sisi. Tabung tersusun dari 3 sisi, yaitu 2 sisi lengkung lingkaran. Itu kongruen dengan alas dan tutupnya. Yang kedua, sisi lengkungnya itu disebut selimut tabung. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk. Tabung memiliki 2 rusuk yang berbentuk lingkaran. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran dan sisi lengkungnya tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, selimut berbentuk persegi panjang. Jika selimut tabung itu dibuka atau direbahkan, akan membentuk bangun datar persegi panjang. Yang keenam, panjang persegi panjang ini sama dengan keliling alas dan tutup tabung. Ketujuh, panjang persegi panjang itu lebarnya sama dengan tinggi tabung. Yang delapan, tabung memiliki jari-jari dan diameter. Karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, tabung pasti memiliki jari-jari dan diameter. Yang kedelapan dan yang terakhir,
Tabung memiliki tinggi. Tinggi tabung adalah jarak tegak lurus antara sisi alas dan sisi tutup. Setelah saya jelaskan dari unsur-unsur, sifat, dan rumus-rumus tabung, saya ingin kalian membentuk 4-5 anak untuk membentuk suatu kelompok. Dengan petunjuk, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, buka simulasi pet bangun ruang tabung pada perangkat yang tersedia. Yang tiga, amati bentuk tabung dan perhatikan bagian tinggi tabung pada simulasi pada aplikasi tersebut. Yang keempat, geser pengukuran tinggi tabung ke beberapa nilai yang berbeda. Maksudnya, kalau kan di aplikasi pet itu kita akan mengamati bencana jika dituangkan air. Jadi, saya ingin kalian untuk mempraktekkan bencana itu jika airnya itu diisi setengah dari bencana tersebut. Yang kelima, kita akan mengamati perubahan volume dan luas permukaan tabung yang akan ditampilkan di aplikasi tersebut. Yang keenam, kalian catat hasil-hasilnya di kolom-kolom yang sudah disediakan. Yang ketujuh, diskusikan bersama anggota kelompok hubungan antara tinggi tabung dengan volume dan luas permukaannya. Sebelum kalian masuk ke aplikasi PET, saya akan mengingatkan kembali bahwa kan di aplikasi PET itu tidak ada tingginya. Jadi kita akan sepakati tinggi dan jari-jarinya sebelum melakukan sebuah percobaan tersebut. Tingginya kita sepakati yaitu adalah 24 cm dan jari-jari dari sebuah bejana itu 7 cm. Setelah itu, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman dengan mengisi di kolom tersebut. Ini adalah cara untuk membuka aplikasi PET. Yang pertama, masuk ke Google, terus cari menu pencarian, kita klik PHET, kita enter, seterusnya kita cari tab yang paling atas. Kita klik itu, akan muncul menu seperti ini. Terus kita scroll bawah dan cari Math and Statistics. Setelah itu akan muncul beberapa menu yang ada di aplikasinya. Kita cari Main, Share, and Balance. Setelah itu kita klik tombol videonya. Kita tunggu sebentar. Kita klik yang level out. Setelah itu kita tambahkan benjananya di number of cup sebanyak 4 benjana sesuai dengan kolom yang disediakan. Predict main itu untuk pensil dan tricks mark itu untuk mengetahui berapa ukuran yang ada di benjana tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terusnya kalian bereksperimen dengan aplikasi ini. Setelah itu tuliskan apa yang kalian ketahui di kolom-kolom yang sudah disediakan. Setelah kita mempelajari tabung dimulai dari sifat, unsur, dan rumus-rumusnya, dari pertemuan kita hari ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu tabung atau silinder adalah bangun ruang yang berisi lengkung dengan 3 sisi, yaitu alas, selimut, dan tutup lingkaran. Memiliki 2 rusuk lengkung tanpa titik sudut, dibentuk dari 2 lingkaran kongruen dan persegi panjang, serta memiliki ruas volume V sama dengan PR kuadrat T, dan luas permukaan LP sama dengan 2 PR
buka kurung R+T untuk menghitung besar-besaran yang ada di dalamnya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.